Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Segar ya. Kita bahas soal ini ya, greatness oldies ya. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu saya membahas buku The Art of Innovation. Buku The Art of Innovation pengarangnya adalah Tom Kelly dan Jonathan Lippman. Tom Kelly itu adalah salah satu pendiri IDEO. Sebenarnya dia bukan pendiri IDEO-nya ya. Sebetulnya saudaranya ya, brothernya itu David Kelly adalah salah satu pendiri dari IDEO. IDEO bahasa Indonesia, kalau mungkin di Amerika ini IDEO ya, IDEO ya, IDEO. IDEO adalah sebuah perusahaan desain yang cukup ngetop pada zamannya. Jadi IDEO itu perusahaan yang mendesain mouse-nya Apple Macintosh pada awalnya, mouse yang buttonnya satu. Dia juga yang mendesain Palm ya. Ini kayaknya harus saya tunjukkan ya ceritanya kayak gimana ya supaya kebayang ya. Sebentar ya. Jadi nah ini dia, saya tunjukkan ya. Jadi nanti bukunya saya akan bahas terpisah ya. Cuma ini kayaknya harus saya pindahkan ke sini dulu. Ini harus saya share, ceng. Ini harus saya ginikan, ceng. Nah, sekarang saya baru melihat mana ini. Nah ini ya. Jadi si IDEO ini, IDEO ini adalah perusahaan yang membuat ini ya, mouse-nya si Mac dan Palm ya, Palm Pilot ini casingnya gitu. Balik lagi. Selain itu dia juga banyak mendesain hal-hal yang lain lagi ya. Nah cuma problem saya menjelaskan hal ini tuh adalah orang akan mengatakan, terutama yang kekinian ya, anak-anak kekinian akan mengatakan so what gitu. Karena mungkin susah mendapatkan esensi atau mendapatkan feeling ya, perasaan ketika itu ya, mendesain mouse yang kayak gitu. Bayangkan dulu mouse itu sangat sangat jelek banget lah ya desainnya. Ini mouse satu biji lagi ya, ini pegangannya enak. Palm juga sama ya, Palm Pilot yang kayak gini nih, Palm ini kan ya dijadikan personal digital assistant ya. Kalau sekarang orang-orang menggunakannya handphone ya, tapi kalau zaman dulu masih modemnya Palm ini, Palm. Ya, jadi ini Palm Pilot ya. Saya juga punya handspring ya, bukan Palmnya ya, versi handspring. Balik lagi. Nah, sulit bagi saya menjelaskan tentang kehebatan IDEO itu dengan menggunakan contoh-contoh yang sudah kadaluarsa. Kayak mouse tadi ya, Palm. Seharusnya saya cari contoh-contoh yang lebih kekinian. Jadi nanti berikutnya, the next time saya menjelaskan tentang buku The Art of Innovation, kemudian menjelaskan tentang penulisnya ya, tentang IDEO gitu ya, IDEO itu tadi, saya akan menggunakan contoh-contoh yang lebih baru untuk menjelaskan, supaya bisa dipahami oleh anak-anak sekarang. Nah, tapi balik lagi ya, sebetulnya kan ada karya-karya yang luar biasa. Desain mouse tadi itu termasuk desain-desain yang luar biasa. Jadi ini termasuk desain yang luar biasa. Sekarang mungkin dianggap biasa ya, maksudnya gitu aja. Tapi kalau dulu enggak. Nah, ini lagi-lagi kalau saya mencoba menjelaskan lagi-lagi contoh dengan karya-karya yang luar biasa ya. Contoh ya, di belakang saya tuh di sana tuh ada album band namanya Boston gitu ya. Kalau di Amerika zaman dulu tuh Boston itu luar biasa ya, tahun 76 itu. Lupa saya keluarnya tahun 75 atau 76. Album Boston itu merupakan album yang keren gitu ya. Tapi kalau bagi anak-anak sekarang kan apa Boston? Ya, saya dapat pahami ya, itu band tidak terlalu besar ya. Genesis juga sebelahnya itu juga band tidak terlalu besar. Tapi kalau saya mencoba menjelaskan The Beatles gitu ya. Ternyata banyak juga anak-anak zaman sekarang yang nggak ngerti The Beatles itu siapa. Nah itu dia. Padahal ini band The Beatles itu banyak sebuah band yang menginspirasi generasi-generasi pemusik berikutnya yang luar biasa gila-gilanya gitu ya.
Gara-gara The Beatles orang bilang, wah gara-gara The Beatles saya jadi pengen jadi pemain band gitu. Jadi Beatles saya jadi ingin penulis lagu. Jadi gara-gara ya Steve Lukather ya, Toto gitu kan ya, Sting atau siapa lagi ya, mereka tuh semuanya terinspirasi oleh The Beatles ya. Nah, jadi saya The Beatles itu awalnya tahun 60-an ya, tapi 70-an tuh dia luar biasa ya. Saya masih kecil. Jadi saya pun nggak ngeh kehebatan The Beatles. Saya tahu The Beatles tuh hebat ya, bisa merasakan lagu-lagunya waktu zaman saya kecil gitu, wah luar biasa gitu ya. Meskipun saya nggak ngeh bahwa mereka demikian hebatnya The Beatles, sampai sekarang ya The Beatles tuh hebat. Nah itu ya, bagaimana menjelaskan greatness ya. Sehingga kalau saya mengangkat sebuah poin tertentu harus mengambil contoh yang kekinian. Jadi poinnya adalah itu ya. Jadi next time berikutnya kalau saya memberikan presentasi ambil contoh-contoh yang kekinian itu. Meskipun yang kekinian itu kalau dari segala skalanya itu kalah ya, dari segi kehebatannya, greatness-nya, karyanya luar biasanya kalah dengan yang itu ya, yang lain ya, kayak tadi ya mouse-nya karya IDEO yang dulu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti mudah-mudahan generasi sekarang itu bisa mundur ya Mbak. Jadi kita tahu ini ya, ini karyanya hebat. Dia terinspirasi oleh siapa? Oh terinspirasi oleh si Anu. Oh kita mundur ya. Karyanya si Anu kita lihat juga. Oh terinspirasi oleh karyanya si Fulan. Oke kita mundur lagi ke karyanya si Fulan. Oh dia terinspirasi oleh karyanya si Fulanah. Oh kita lari lagi ya, kita cerdik lagi ya, kita pelajari lagi karya-karya Fulanah. Nah itu ya, mundur seperti itu. Sehingga kita bisa mengapresiasi sebuah karya. Itulah yang saya lakukan kalau saya belajar ya. Saya lihat itu, kemudian saya lihat ini terinspirasi, inspired by karya siapa. Oh mundur lagi. Saya lihat karyanya dia, oh iya mundur lagi. Gitu ya. Sehingga wawasan kita menjadi makin hebat ya, makin mendalam ya. Dan kita juga banyak memberikan apresiasi. Bisa lebih banyak memberikan apresiasi terhadap karya-karya sekarang. Itu ya. Memberi apresiasi kepada kopi. Gelas tentu saja kopi dari Java Halu Coffee, gelas dari Kapten John Martono, Kapten John Mart. Kita nikmati kopi pagi ini, yang penting adalah sehat-sehat semuanya. Karena semalam saya juga kepala saya ada cenut. Jadi begitu saya pagi ini saya merasakan kesehatan, alhamdulillah, banyak bersyukur. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa menikmati kopi gitu ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Kalau tadi awalnya ngopi dulu, kalau sekarang ngopi lagi kali ya.